Oke, Nana, mari kita akan lanjutkan terkait dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. Ya, kata sistem itu berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sedangkan pemerintahan itu dalam arti luas sama dengan pemerintah atau lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, tentu menjadi titik poin di sini adalah pemerintahan yang sesuai dengan konsepnya Montesquieu itu ditekankan ada tiga, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang biasa dikenal dengan trias politika. Nah, di sini karena tadi di awal kita tekankan adalah pengertian pemerintah secara luas. Nah, di sini dapat kita lihat secara luas dan secara sempitnya. Tadi secara luasnya sudah mencakup tiga kekuasaan pemerintahan atau sesuai dengan konsep trias politika. Sekarang dalam arti sempit, pemerintahan itu adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Secara sempitnya hanya ditekankan pada sistem eksekutifnya saja. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan itu adalah menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, dan bekerjanya lembaga-lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem pemerintahan, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan sendiri. Nah, sistem pemerintahan di dunia. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke Indonesia, kita mengenal dulu ada berapa sih sistem pemerintahan di dunia. Sistem pemerintahan di dunia itu ada tiga, yaitu ada parlementer, presidensial, dan campuran. Sistem parlementer di sini adalah pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Utamanya adalah eksekutif bertanggung jawab terhadap parlemen. Sedangkan presidensial itu merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, jadi ini adalah kebalikan daripada sistem parlementer. Jadi di sini yang berkuasa itu adalah eksekutif, sedangkan di sini eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Itu yang parlementer. Parlemen berarti parlemen yang mempunyai wewenang. Kalau di sini adalah presiden. Sedangkan campuran di sini itu adalah menekankan sistem pemerintah ini diambil oleh hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Yang terbaiknya saja kelebihan presidensialnya dan kelebihan daripada parlementernya yang diambil dalam sistem pemerintahan campuran. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini adalah parlemen punya kekuasaan yang besar dan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sistem parlemen itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen bukan pemerintahan kemudian wewenangnya terletak dalam perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan itu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kemudian kekuasaan mutlak, di sini kesalahan dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara. Karena itulah di Inggris dikenal dengan istilah the king can do not wrong, ya. Nah, the king can do not wrong. Nah, itu adalah sebagai bentuk atau pemahaman kita terhadap sistem parlementer. Nah, ciri-cirinya itu adalah pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Kemudian ada tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Di sini ada tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif, eksekutif, dan antara presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Nah, itulah ciri-ciri daripada sistem pemerintahan parlemen. Nah, kemudian berikutnya adalah raja atau ratu presiden
sebagai kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kepala negara hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Kemudian badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilih umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Nah, ini menekankan kembali pada ciri-cirinya atau karakteristik daripada sistem pemerintahannya. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif, dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus menetapkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri. Dalam sistem dua partai yang ditunjuk sebagai bentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi. Ini hampir sama juga dengan sistem pemerintahan presidensial. Nanti kita lihat kembali. Nah, kemudian berikutnya dalam sistem pemerintahan banyak partai, formatur kabinet atau format kabinetnya harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapatkan dukungan kepercayaan dari parlemen. Nah, kemudian apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara, beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu. Nah, inilah ciri-ciri daripada sistem pemerintahan parlementer selain apa yang sudah disampaikan tadi di slide awal. Nah, kelebihan dan kekurangan daripada sistem parlementer dapat kita lihat. Kalau kelebihannya, pembuatan kebijakan dapat ditanggapi secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Karena dia memang benar-benar di sini untuk pelaksanaan kekuasaannya. Kemudian adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Nah, itu kelebihannya ada 3 ya. Kemudian kekurangan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan badan eksekutif itu sangat tergantung kepada mayoritas dukungan parlemen, sehingga suatu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer ya. Kemudian kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa dihentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena suatu waktu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengembalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Kemudian yang terakhir adalah parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri dan jabatan eksekutif lainnya. Nah, jadi kedudukan kabinet sangat tergantung kepada parlemen. Kemudian kelangsungan kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada parlemen, karena suatu waktu dapat dibubarkan oleh parlemen itu sendiri. Jadi tidak akan berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Nah, di dalam pengendalian ini apabila mendapatkan dukungan terbanyak dari partai atau koalisi yang didapatkannya. Kemudian berikutnya, parlemen menjadi tempat kaderisasi buat eksekutif. Bayangkan itu, di parlemen menjadi kaderisasi untuk jabatan eksekutif sesuai dengan masa jabatan atau mosi yang tidak percaya. Nah, baru kita akan masuk sistem pemerintahan presidensial. Nah, tadi dengan adanya parlementer, sistem pemerintahan parlementer mudah-mudahan sudah bisa dipahami dari karakteristik wewenang yang sudah diberikan, termasuk juga definisinya. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara sistem pemerintahan presidensial
mesin dengan parlementer, kita dapat lihat dulu bahwa sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem pemerintahan dengan kedudukan eksekutif tak tergantung pada perwakilan rakyat, sedangkan tadi parlementer bergantung pada parlemen. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat. Nah, kalau yang tadi di parlemen tergantung pada parlemen karena bisa mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen itu sendiri. Nah, sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemen masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ini adalah maksudnya menteri-menterinya. Sedangkan tadi kabinet-kabinet yang dipilih berdasarkan partai, koalisi atau dukungan daripada partai itu sendiri. Nah, ciri-ciri daripada sistem pemerintahan presidensial: penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Berarti menteri-menteri itu hanya bertanggung jawab pada presiden, tidak bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen. Parlemen di sini adalah DPR itu sendiri. Jadi tidak ada parlemen itu memilih, tapi mereka sebagai badan kekuasaan yang lain. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Sudah jelas itu ya. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen, karena presiden nanti turun sesuai dengan undang-undang dasar yang sudah ditentukan dan sesuai dengan masa jabatannya. Nah, sistem pemerintahan presidensial, kelebihan dan kekurangannya dapat kita lihat bahwa badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan Presiden Indonesia selama 5 tahun. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar dari seorang anggota parlemen sendiri. Sedangkan kekurangannya, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat juga melakukan hal. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Pembuatan keputusan dan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Nah, itu perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Mudah-mudahan bisa sudah dipahami ya. Nah, di sini ada tambahan selain tadi sistem pemerintahan campuran. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan terkait dengan sistem pemerintahan referendum. Referendum itu ada dua, ada referendum obligator dan ada referendum fakultatif. Referendum obligator itu adalah persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan satu peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruhnya karena dianggap sangat penting. Contohnya adalah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Berarti dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah persetujuan rakyat itu harus mutlak, diperlukan sekali. Sedangkan referendum atau referendum fakultatif ini dilakukan terhadap undang-undang biasa karena dianggap kurang penting setelah undang-undang itu diumumkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berarti dalam hal ini fakultatif itu hanya hal-hal tertentu dan tidak terlalu penting. Dia itu ke undang-undang setelah disosialisasikan baru diperlukannya persetujuan daripada rakyat itu sendiri. Nah, kelemahan sistem pemerintahan referendum ini adalah tidak setiap masalah rakyat mampu diselesaikan karena untuk menghadapinya perlu pengetahuan yang cukup harus dimiliki oleh rakyat sendiri. Kemudian sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika terdapat perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut
Kedudukan pemerintah stabil sehingga membawa akibat pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya. Pertentangan antara eksekutif atau disebut dengan Bundesrat dan legislatif ada keputusan daripada rakyat jarang terjadi. Anggota-anggota dari Bundesrat ini dipilih oleh Bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali. Nah, demikian terkait dengan pemaparan kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami sebelum kita akan memasuki bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia dan bagaimana dari periode perkembangan daripada sistem pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Nanti saksikan tayangan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.